pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus nanti senang bisa membersamai pemirsa Baskara dalam episode kali ini. Dan saya akan mengajak pemirsa Baskara untuk mengikuti bersama bagaimana gelaran Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2024 ini dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP untuk perencanaan tahun 2025 hingga 2030 mendatang di Kabupaten Jepara ini. Dan seperti apa gelaran dari Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten yang ada di Kabupaten Jepara ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten Jepara 2024 atau Rakerkeskap yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara adalah kegiatan penting yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Jepara. Bertempat di Aula 1 Kantor Dinas Kesehatan Jepara, Rakerkeskap ini diikuti oleh beberapa Kepala OPD Jepara, Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Jepara, seluruh kepala puskesmas, seluruh kepala TU puskesmas, perwakilan camat dan kepala desa, dan Ikatan Kesehatan di Jepara serta beberapa organisasi lainnya. Rapat kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Jepara di tahun 2024. Adapun beberapa fokus utama dari Rapat Kerja Kesehatan ini antara lain, evaluasi program kesehatan tahun sebelumnya, perencanaan program kesehatan tahun selanjutnya, penguatan pelayanan kesehatan, penanganan isu kesehatan prioritas, memperkuat sinergi antar lembaga kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sistem informasi kesehatan, serta sosialisasi kebijakan kesehatan nasional. Dengan adanya Rakerkesnas, kemudian Rakerkesda, ditindaklanjuti dengan Rakerkeskap hari ini, beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, salah satunya program unggulannya adalah transformasi layanan primer. Dari 6 transformasi, yang pertama ini adalah transformasi layanan primer di mana seluruh jajaran perangkat daerah ini harus bekerja sama dan Dinas Kesehatan tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri terkait dengan integrasi layanan primer. Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan supaya integrasi layanan primer ini bisa berjalan dengan baik, didukung dengan semuanya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, kemudian peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi pelayanan primer atau ILP, untuk perencanaan tahun 2025-2030 di Kabupaten Jepara ini ada beberapa poin yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menginformasikan, nanti tinggal Pak Sekda tinggal bagaimana kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi tantangan implementasi integrasi layanan primer di Kabupaten Jepara, ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah progres pengembangan dari PKD menuju ke Pustu. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini dulu memang PKD itu masih menjadi satu kesatuan dari Kementerian Kesehatan. Dengan adanya peraturan desa, ya, kemudian PKD menjadi aset desa. Nah, untuk itu dari 39 desa dengan Pustu ini berdiri di tanah desa. Sedangkan harapannya kalau sudah terbentuk Pustu, Pustu itu menjadi aset pemerintah daerah. Nah, ini nanti juga akan jadi permasalahan. Sedangkan untuk memindah aset itu tidak mudah. Atau kalau memang Pemda itu punya uang, berarti Pemda itu harus beli tanah dulu. Beli tanah dulu, baru nanti
dijadikan pustu. Sedangkan di 4 desa dengan pustu di tanah warga itu ada di Papasan, Suawal Timur, Bondo, dan untuk itu Bapak Ibu kami mohon bantuannya dari mulai jajaran yang ada yang rawuh di sini atau yang mewakili, karena sebetulnya ini butuh kebijakan-kebijakan yang memang harus segera dilakukan. Karena ini bukan hanya program Jepara, tapi ini program nasional. Saya yakin nanti Bapak Presiden terpilih setelah dilantik pun tidak akan meninggalkan komitmen Kementerian Kesehatan tadi. Ada 6 pilar yang memang harus dilanjutkan oleh pemimpin terpilih. Jadi hampir semua aset itu ada di desa. Yang kemarin juga kita sudah lepas, yaitu Puskesmas Krian, Pustu Krian, diminta oleh desa. Itu kita sudah lepas. Kemudian kemarin juga masih ada beberapa Melonggo, kemarin juga Puskesmas Melonggo sudah tronton-tronton karena itu masih dimiliki oleh desa. Ini juga nanti juga kita akan lakukan pendekatan Puskesmas Gedene semono ya Pak ya. Nah, masuk kita mau dikemanakan? Karena dulu itu Fasum itu kan kalau walaupun milik desa tapi digunakan Fasum, fasilitas umum itu kan tetap boleh. Nah, ini harapannya nanti khususnya untuk progres pembangunan Puskesmas juga nanti kita di tahun 2024 ini Puskesmas Jepara ini belum selesai pembangunan relokasinya, dan anggaran di tahun 2024 itu hanya mampu menyelesaikan sampai dengan lantai 2 atap ya Pak Edi ya, tapi nanti belum bisa menyempurnakan, dan akhirnya nanti terjadi lagi seperti Puskesmas Sangaan yang berapa tahap itu Pak? 3 atau 4 tahap gitu. 4 tahap Puskesmas tuh sampai dengan hampir 4 tahun ya Pak. 2019 ya, sampai dengan baru selesai tahun 2024. Nah, ini termasuk kan masuk di pelayanan dasar. Nah, monggo nanti kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Kemudian kita masih berpikir bagaimana untuk Puskesmas Jepara kelanjutannya, kira-kira kita anggarannya dari mana. Sedangkan dari APBN kita berusaha untuk melakukan advokasi bila mana nanti dapat dari DAK Fisik maupun kita mencoba nanti melalui DBHC-HT. Ya, semoga Jepara ini dapat sehingga puskesmas lanjutan di Puskesmas Jepara ini bisa diteruskan. Kemudian pembangunan relokasi Puskesmas Bangsri 1. Nah, Bangsri 1 ini kita rencanakan sebetulnya 2025. Namun memang di tahun 2025 untuk melanjutkan Puskesmas Jepara aja belum ada. Sabar ya Bu Umi, tapi Bu Umi sudah wassalamualaikum jadada gitu ya Bu ya. Yeah. Nah, ini juga kita ajukan. Kemudian pengadaan tanah dan pembangunan Puskesmas Kedung 2 ya. Tanah kecekel. Otomatis kita melakukan pembelian tanah dulu, baru setelah pembelian tanah baru kita merencanakan untuk pembangunan gedungnya. Termasuk Pakes Aji. Pakes Aji tanahnya sudah ada. Tapi jika ada yang lain Bu yang tidak undak-undakan, karena itu nguruknya itu lebih banyak daripada bangunannya. Karena tanahnya kan strukturnya sampai kayak jurang itu. Ya monggo, kemarin sudah tak sampaikan, cari coba tanah yang datar, tidak banyak menghabiskan urukan ya. Nah, ini sabar, masih tahapan berikutnya. Kemudian renovasi rumah dinas dokter dan paramedis Puskesmas Karimun Jawa, ini juga harus kita selesaikan. Kemudian Puskesmas berdiri di tanah desa. Kemudian rehab Puskesmas Donorojo dan Melahan 2 itu rencana. Jadi kita sudah merencanakan 2025 sampai 2030, tinggal nanti mana yang bisa kita lakukan. Kemudian permasalahan lagi terkait dengan progres pemenuhan tenaga kesehatan di Pustu. Terdapat kekurangan tenaga 153 pustu atau PKD belum bisa dipenuhi melalui formasi CASN 2024 atau dengan perekrutan tenaga non-ASN baru atau P3K. Satu pustu dibutuhkan minimal 1 orang perawat dan 1 orang bidan dan 1 dokter, ini kurang Pak. 2 kader. Yang 2 kader itu harapannya adalah dari pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga kalau ini benar jalan, dibentuk tapi rak melaku, ya sami mawon ngoten nggih Pak. Lanjut next. Yang selanjutnya progres pemenuhan obat di Puskesmas.
total anggaran yang di kami itu ada 2004 5 miliar, 6 ini itu memang bersumber dari sumber, ada 3 sumber, dari DBHCHT, dari APBD, dan dari DAK non fisik. Kemudian kalau melihat dari sumber anggaran ini, terbesar adalah dari DAK non fisik. Sedangkan untuk tahun 2024 2025 kita hanya diberikan anggaran 400 juta. Nah, dari DAK non fisik 0. Jadi sudah tidak ada suplemen lagi dari DAK non fisik. Nah, ini sedangkan kita 2025 PSC harus jalan puskesmas non blood. Nalom Sari 2 tenang no Mbak pikirmu ketoke iso teko kenean gitu. Nah, karena puskesmas non blood masih harus kita penuhi ya. Nah, ini monggo piye carane diskusine nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi upaya-upaya apa supaya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Bagaimana nanti kita meminimalkan komplain atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa menguhasikan hanya pada bulan Juli saja. Kita harus berpikir keras karena kita tidak mampu untuk membayarkan yang kita daftarkan di bulan Juni kemarin, dan Juli ini sudah terrealisasi. Artinya kalau kita mau UHC terus ya, setidaknya memang 75 peserta harus aktif. Untuk pembayaran bila mana UHC ini bertahan sampai dengan akhir tahun, maka setiap bulan kami harus membayarkan 7 miliar, sekian. Sedangkan kemampuan kami dalam penganggaran hanya kurang lebih 2 miliar. Kemudian kita harus menunjuk khususnya adalah kebijakan pengobatan gratis di puskesmas. Jadi kepesertaan JKN yang masih rendah ini mempengaruhi pendapatan puskesmas. Kemudian beban puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi semua penduduk, dan anggaran obat dari DAK non fisik tidak ada, serta anggaran APBD operasional puskesmas yang tidak mencukupi, maka pelayanan puskesmas ke masyarakat tentunya menjadi tidak optimal. Nah, ini kita rekomendasikan untuk kita bisa tinjau ulang ya. Jadi daerah desa, kalau kemarin janjinya dari Dinsos Permades sudah memberikan regulasi ke desa dalam rangka untuk dukungan anggaran termasuk ILP dan stunting dan lain sebagainya. Monggo nanti ditinjau kembali apakah memang sudah semua desa itu terima atau tidak, sehingga dalam perencanaan desa ini harapannya juga lebih bisa mendukung khususnya program kesehatan. Nah, ini menjadi masalah bagi kita bila mana kalau sudah berjalan benar-benar, walaupun ini sudah jalan ya Pak Muslimin, sudah jalan ya ILP-nya ya, tapi ya jalan-jalanan ya, tapi belum sesuai dengan progres atau yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Intinya yang penting melaku, onone pustu iku ya yang penting melaku, ora dicat ra apa-apa dan lain sebagainya. Yang penting melaku dulu, nanti sambil nunggu, karena nanti terkait dengan sarana prasarana itu Kementerian mau mengirim atau mau mendistribusikan alat bila mana pustunya itu sudah jelas statusnya, sumber dayanya ada, baru gedungnya jelas sudah ya representatif sesuai dengan petunjuk dan juknis yang ada di ILP. Nah, bila belum, ya belum siap untuk belum bisa untuk menerima karena secara persyaratan belum memenuhi syarat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi progres pengembangan posyandu ILP ini kemarin kita sudah melatih kader ya, dengan target 4.253 kader terlatih atau sudah 66% dari 6.443 kader dari 1.139 posyandu. Monggo Mas Dinsos nanti disinkronkan, kemudian ditargetkan 23 posyandu tahun 2020 sudah ILP. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kelembagaan posyandu itu ada di Dinsos Permades. Tapi karena ini sifatnya adalah kan serumpun ya,
sifatnya adalah kegiatan yang bersinergi atau kegiatan yang terintegrasi dengan perangkat daerah yang lain. Jadi memang semuanya harus bisa memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan kesehatan, karena kesehatan itu menjadi modal utama. Karena kesehatan ini menjadi termasuk pelayanan dasar 2, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bila mana pelayanan dasar antara pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu progres transferring anggaran dari pusat kepada daerah, karena belum terpenuhinya pelayanan dasar termasuk SPM yang harus dipenuhi. Kemudian advokasi kita, pemenuhan alat posyandu dan kader KIP dari Kementerian Kesehatan nanti akan secara bertahap, tadi kami sampaikan sesuai dengan persyaratan. Bila sudah memenuhi syarat maka akan akan didistribusi. Tapi kalau belum, ya menunggu sampai syaratnya itu terpenuhi. Kemudian advokasi anggaran posyandu dan pemangku kebijakan di tingkat desa melalui CSR dan dana desa untuk operasional posyandu dan insentif kader di Pustu dan kader posyandu. Karena titip juga Mas, belum semua desa menganggarkan untuk honor kader. Memang bervariatif. Ada yang mulai 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000. Nah, kemarin beberapa yang sudah saya datangi itu termasuk dari Donorojo itu dari 75.000, dari Pak Camat dan kepala desanya berjanji dinaikkan jadi 100.000. Tapi tentunya nanti ada batas minimal honor kader. Nah, itu nanti ada batas sehingga nanti menjadi acuan dari seluruh desa. Kalau minimalnya itu kan jangan sampai kurang dari minimal. Tapi kalau mau desa mau memberikan lebih, ya alhamdulillah. Ya, kemudian promosi dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaat teknologi untuk pengisian data screening. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya nanti ILP didukung dengan teknologi, disiapkan termasuk servernya, wifi-nya. Pastikan servernya ini bandwidth-nya ini kuat, sehingga nanti terbridging dari Kementerian Kesehatan, provinsi, kemudian kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, yang tentunya nanti Puskesmas tinggal melihat data di dashboard setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap pustu itu rata-rata apa ya. Nah, nanti kenapa ini dengan adanya ILP itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif untuk mendekatkan tatanan yang ada atau akses kepada masyarakat. Harapannya nanti upaya promotif dan preventif ini lebih meningkat dibandingkan masyarakat yang ke kuratif dan rehabilitatif. Ini adalah salah satu terobosan pemerintah pusat supaya anggaran itu tidak banyak jebol. Kalau upaya preventif promotifnya ini kuat, insya Allah yang sakit ini agak berkurang. Nanti di data dashboard itu akan dilihat, oh desa ini, oh ternyata kunjungan pasiennya kok banyak yang sakit. Artinya kita tanda tanya, bagaimana upaya promotif dan preventif di situ. Nah, ini juga nanti upaya yang harus ditingkatkan apa. Jadi harapannya masyarakat ke puskesmas, ke pustu nanti tidak hanya berkunjung tentang sakit, tapi harapannya adalah kunjungan sehat. Sama dengan puskesmas, harapannya orang yang datang ke puskesmas banyak yang kunjungan sehat daripada kunjungan sakit. Nah, pastikan juga masyarakat ini punya jaminan Bapak Ibu, non sewu didorong, yang kaya dorong untuk punya jaminan kesehatan atau BPJS. Memang kalau yang miskin pastikan masuk ke dalam data DTKS, sehingga upaya-upaya ILP ini nanti tentunya akan berjalan lancar bila mana masyarakat semua punya jaminan, jadi kapanpun dia bisa menggunakan haknya untuk berobat secara gratis yang dijamin oleh negara. Nah, di sini progres pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Satu Sehat di posyandu, pustu, puskesmas sampai dengan praktek dokter sesuai dengan amanat PMK nomor 24 2022 tentang rekam medis dan semua layanan kesehatan FKTP wajib ber-ERM sampai dengan rumah sakit FKTRL. Ini wajib untuk IRM. Kemudian elektronik bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus terhubung, terinteroperabilitas dengan platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan.
Nah ini Bapak Ibu untuk mewujudkan Kabupaten Jepara sehat Wistara, ini Pak, makasih Pak Bu Susi, Bu Susi, semoga 2025 bisa Wistara. Bapak Ibu yang kami hormati, data yang akan dinilai adalah data 2023-2024. Saya berharap kemarin teman-teman yang sudah berembuk tentang Kabupaten Sehat, kalaupun berganti-ganti orang, tetapi datanya itu ditransferring ke orang yang mengganti. Jangan sampai nanti ada baru lagi, akhirnya apa Pak? Nanti ucul semua. Nah ini mohon perangkat daerah yang terkait dengan Kabupaten Sehat, mohon bisa dukungannya, karena apapun Kabupaten Sehat ini berada di dalamnya yaitu Adipura. Jepara sudah berkali-kali dapat Adipura, tapi kalau melihat kabupatennya masih kurang sehat atau tidak dapat Wistara, nah inilah harus perlu didukung supaya kita dapat Wistara, walaupun kita sudah mencapai Wiwerda sampai dengan 4 kali. Semoga ini yang terakhir kita mencapai Wistara, dan tentunya nanti kalau sudah mencapai Wistara kita tinggal mempertahankan. Nah untuk itu butuh dukungannya semua. Bagaimana kita meningkatkan koordinasi antar kepala OPD dan jajaran terkait termasuk mitra kerja. Kemudian merekrut petugas khusus pengolah data, ini harapannya seperti itu biar datanya juga bisa tertata dengan baik. Kemudian belum adanya dukungan anggaran yang cukup pada masing-masing OPD terkait dan anggaran tingkat desa. Nah ini nanti masing-masing perangkat daerah sing keteke nyambung mirip-mirip ya toh Bu, cantolane wis ono nak OPD, ora harus membuat program baru loh maksud saya. Di OPD itu ada, tapi apa untuk mewujudkan Jepara sehat atau Kabupaten sehat. Jadi tidak membuat perencanaan kegiatan yang baru, karena ya wis kelewat kan ngono Bu. Karena penilaiannya 2005, sedangkan kita sudah berproses di 2024. Nah untuk mewujudkan tersebut supaya kita dapat Wistara, juga SDM atau kelembagaan yang belum optimal juga kita harus tata kembali. Kemudian meningkatkan koordinasi tadi juga sudah kita lakukan. Next, kemudian belum ada dukungan anggaran yang cukup dari masing-masing OPD terkait dengan anggaran tingkat desa. Maksudnya tidak harus anggarannya ke kita Bapak Ibu, tapi di masing-masing OPD itu monggo. Kalau panjenengan ingin mensinergikan, mengintegrasikan pas kegiatan apa, di situ mungkin nyambung, oh sampah, bicara tentang sampah, bicara tentang Kabupaten Sehat. Oh nek PUPR bicara tentang kalau PUPR air bersih atau apa. Nah kita di situ masuk ke dalam programnya, sehingga masing-masing perangkat daerah ini sudah bersinergi, sudah terintegrasi, dan data yang disampaikan ke kita memang perangkat daerah itu punya tanggung jawab masing-masing. Tugas Dinas Kesehatan hanya menginventarisasi sebagai dinas leading sektor di Jepara, Kabupaten Jepara Sehat. Kemudian sarana pendukungannya juga belum optimal, kegiatan kelembagaannya belum adanya perencanaan kegiatan pada kelembagaan, ya nanti kita diskusikan. Kemitraan dalam rangka kerjasama dan mendapatkan dukungan Linsek, Linprog, LSM, dan swasta ini masih rendah. Nah ini terakhir Bapak Ibu, permasalahan cukup banyak, ada 8 poin permasalahan yang ada di kami, dan tentunya permasalahan ini apa yang bisa kita selesaikan di waktu dekat, dan kita sudah membuat konsep untuk 5 tahun yang akan datang, mau dibawa kemana kesehatan itu siapapun nanti, siapapun pemimpinnya, siapapun, yang penting adalah apa yang sudah kita dapatkan nanti menjadi rekomendasi siapapun yang akan memimpin, seperti itu. Selain mendengarkan paparan rencana ke depan dari kedua narasumber, dalam rapat kerja kesehatan Kabupaten Jepara ini juga semakin aktif dengan interaksi para peserta. Terlihat para peserta turut mengajukan beberapa pertanyaan dan usulan kepada kedua narasumber beserta moderator terkait program-program kesehatan di Kabupaten Jepara. Pembangunan puskesmas ya, saya kira didahului dengan lokasi ya, lokasi kan memang harus ada dan itu lokasi itu jelas dengan itu sudah tidak dalam masalah atau tidak sengketa ya. Kemudian kita yang kedua adalah dalam hal penganggaran ya. Kita tahu bersama bahwa kalau anggaran untuk Pemda Jepara ini kan ya kita tahu bahwa sedang defisit juga ya. Itu monggo
diajukan saja ke Pemda kira-kira pos mana yang perlu dibangun, dan juga nanti bupati akan mengkoordinasi kira-kira mana itu. Tentunya itu tadi saya katakan anggaran itu adalah yang pertama ya. Makanya ada beberapa tahap-tahap tadi ya, ada mungkin tahap pertama, lahir kedua, yang ketiga lahir. Tidak bisa mungkin langsung sabar jadi. Sekda Kabupaten Jepara Edi Sujatmiko yang jadi salah satu narasumber dalam rapat kerja kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2024 juga memberikan masukan dan arahannya terkait pengembangan fasilitas dan sistem penanganan kesehatan di Kabupaten Jepara untuk 1 tahun ke depan. Pihaknya berharap dengan adanya evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan pada program-program di tahun sebelumnya, mampu melahirkan berbagai macam solusi dan inovasi untuk kemudahan dan keefektifan program kesehatan di Kabupaten Jepara. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, jadi kami di sini diminta untuk menjawab ya, nanti saya jawab. Tapi namun demikian wong jenenge rapat kerja kesehatan. Jane tak pikir yo rapat kerja yo tenan, mejane yo gampang terus meja rapat iki kaya wong undangan ngantenan ya. Terus aku mau linggih ning kono jejer wong loro dikon pindah kamu moderator kon pindah jejer lho. Untung ono mejane. Ya ora kuwatirku salaman Pak Kus mulai mubeng ya. Tak kan manten aku tak kumut aku. Wong kesehatan ku aneh-aneh ya. Terus aku yo kene tak cemplungi ono petine ngono. Alhamdulillah ternyata ini kita gembira berarti sudah siap Mas Anton ya. Sehat Pak. Sehat. Tujuan rapat kerja kesehatan hari ini sudah tercapai. Ya ini karo mikir jawab. Wong Sekda kok kon ngemutusi kan. Nah, iya lucu. Iki tak pikir honore gak cocok. Oke. Nggak masalah, tak wanek-wanek iki aku. Oke, baik. Yang pertama memang untuk integrasi layanan prima ini adalah primer, ini adalah luar biasa. Ini pertama saya itu yang diminta rakor di pusat, bahwa intinya memang pemerintah itu ingin mendekatkan pelayanan kesehatan sampai pada masyarakat yang paling tingkat bawah. Ini bukan berarti menghilangkan pelayanan, yaitu yang mungkin Butri, enggak. Putri malah lebih ringan. Bu Susi ini juga PLT direktur, sama-sama direktur, akrab ya Bu ya. Nah ini dua ini sama-sama mantan direktur dan ini sudah sejajar sama-sama direkturnya. Nah ini luar biasa. Pak SK ini layanan FKTP-nya juga masih. Dan ini memang pemerintah menginginkan itu sampai ke tingkat yaitu paling bawah, sehingga masyarakat itu tidak akan mengantri semuanya itu ke rumah sakit. Karena selama ini orang kalau sakit itu, apalagi statement kita kalau orang sakit pokoknya kita diberikan layanan pemerintah gitu. Tapi masyarakat semakin pintar semakin kendel. Lagi antri kok gange UGD gitu, lagi antri gitu kok lama. Ini banyaknya pemerintahku bener pora gitu. Nah, kan gitu kan. Nah itu kalau misalkan apalagi kalau misalkan antreannya biasanya bednya kurang, tempat tidurnya kurang. Iku nelpone pomene sing wong-wong sing gampang kenal saya karena WA saya itu 24 jam. Langsung nelpon. Karena saya itu pelayan masyarakat, Sekda tang itu cepret, Pak, ngerti rak gitu. Ini aku gampangnya kon antri neng kene, wah gitu. Saya genti ngebel nih, Putri ini ono gampangnya masyarakat kita minta layanan, gitu. Oke, Putri kalau ngatain gitu, sampai lucu meneh. Katanya kita itu memberikan layanan masyarakat. Masuk parkir nih rumah sakit ditulis sih, parkir dokter, parkir direktur, parkir wakil direktur. Saya ini juga perlu dilayani, kenapa saya nggak punya parkir? Ngono ngono. Aku pikir uang masyarakat itu luar biasa ini. Nah itu diantara pelayanan ya. Itulah saya juga di samping sebagai Sekda ini juga kadang memberikan pelayanan seperti yo. Kadang kita gampang ngombe sabar, gitu, sabar. Sabar itu apa? Ya pokoknya dianggap pokoknya kalau dipeluk-peluk ini ya alhamdulillah. Sabar. Nah ya itu kan gitu aja toh. Jiko jahitan lagi gitu wani ana wong pindah. Sekda tunggu kono. Mari Pak, pindah. Oke, baik. Kemudian karena itulah maka perlu tadi sudah dirapatkan. Jajannya kan kalau rapat itu kan sudah selesai toh, dirapatkan, sudah muncul rumusan masalah. Yo rapat orang gue masalah toh.
kudune rumusan masalah, pemecahan masalah. Muncullah alternatif pemecahan masalah. Sekda kon gameng milih. Ya iku top iku jenenge. Ya ora kok. Wong sampeyan ditakoni kabeh masalahmu apa? Masalahmu apa? Masalahmu. Lah aku nene juru penerang, ngaku ora ae. Aku mah tak pikir sekarang dunia kegelapan ya Mas Ari. Nah, kan aneh tuh. Masalahnya cuma masalah disusun kabeh monggo Pak Sekda jangan jawab. Ping pindho diancam jangan direkam loh Pak. Aneh tuh. Pintere kepala dinas kesehatan gitu. Jadi lepas tanggung jawab. Ya aku meni oke, pustu dibangun di tingkat desa cepret ya. Pak Sekda sudah mengatakan iya, kok anggaran ora ono Pak. Pomne anggaran dipotong. Alasannya sing motong TAPD meneh. Sing motong ora TAPD karena kekurangan gitu, Bu. Iya. Apa ya? Nah, ketuane. Kurang anggaran kok iku buang. Geding aku karo Pak Sekda. Nah, ini aku ya pusing motong sapa meneh aku pikir lah inilah. Sing ngrasa ya aja guyu. Geding aku ya. Jadi tiap dia susah memang ya. Ya itu orang sing matur nuwun ora ono. Jarang. Padahal kene mumet dikai duit 2 triliun 400. Mumet sirahe karena minusnya 152. Astagfirullahaladzim. Lu gampangnya minusnya 150.000, yakin tak tambuhi dhewe ya. Yakin soe duwe ya. Ini 150.000 ya. Baik, dan ini menyisakan masalah. Alhamdulillah ini di masanya di situ ya. Ya, karena ini rumasan masa sudah susun, ayo kita jawab bareng-bareng. Ngoten nggih? Sependapat banget ya. Sependapat mboten? Nggih. Itu kan jawab aku tok ya, aku mau tak balik orang. Siap. Lho kono ngrumuske masalah muncul dicatet gawe paparan bariku aku jawab dhewe tanggung jawab lho Pak Sekda. Nah aku mesti sakmene nyaksikan iki dijawab Pak Sekda disanggupi kabeh. Ngono. Siap. Sen lho kowe nek ora coba tulis iku. Jadi ya satu progres pengembangan PKD dari Pustu. Jadi ngeten. Rencana yaitu kesehatan desa itu nanti akan di-upgrade menjadi Pustu, pusat kesehatan untuk pembantu. Saya puskesmas atau mas-mas ya? Membantu kesehatannya, pusat kesehatan yang membantu. Ada orang ngono, lah untuk itu maka ini dijadikan Pak Petinggi. Permasalahan PKD itu di semua wilayah desa, rata-rata wae tanahe desa. Leres Pak Petinggi, Pak Petinggi nggih. Nah, saya tak balik Pak Konggono. Kira-kira iku dadekake Pustu karena Pustu itu asetnya pemerintah. Jenengan tanah kira-kira jangan kayak mboten? Loh, yen ora langsung ora usah diajokke. Enggak bisa, Pak. Enggak diajokkan. Enggak usah. Nggih. Enggak usah, enggak bisa. Tapi jenengan kena justifikasi. Ya engko ADD-ne tak potong. Iya toh? Loh, jangan jadi petinggi tujuannya apa, Pak? Nah, tanya. Nah, lihat gini iso ngomong melayani masyarakat. Masyarakat kalau butuh pelayanan kesehatan kok ora mbekeki? Oh, enggak ada duwe kok. Ya juta tanah ndok kono mek sapa? Standar kesehatan Pustu itu 400. Ah, saya engko sik dipikir sik lah. Enggak sesuai standar. Ah, nggak standar. Bengkok aja ono, Pak? Hah? Ada lah ono, Pak, aja ono, Pak. Kan aja ono, Pak. Lah untuk itu makanya ini kewajiban bersama Pak Petinggi. Dinsos Permades ono? Nah, Dinsos. Kepala murah, sobat jangan kabit murah apa, Pak? Ayo. Walau bawa posyandu, ini penting ini. Mikir rakyat Jepara iki kudune sing duwe kebijakan minimal sekretaris sapa ya. Jadi ini Mas, ini petinggi sing ijek kaya Pak Kodono ngene iki perlu dibina. Betul saya ngomong betul. Karena pengertiannya belum, masih ego sektor. Karena iki wae desa ngomong. Saya ngomong sapa? Desa tak kei duit sak Kabupaten Jepara 400 miliar. Ya enggak, Pak? 400 miliar kita sithik, Pak. Ya nompo, rata-rata desa sekarang menerima mengelola keuangan lebih dari 1,5 miliar setiap tahun. Sampai dinas sering kene, sing dari PTSP ya ada sini. Dinas itu ada yang mengelola uangnya Pak, orang ngantek 1 miliar saya gitu Pak.
Kecamatan, Pak Camat. Pak Camat ada di sini. Pak Camat. Pak Camat. Jangan ngelola pinten miliar, Pak. Alhamdulillah 300 miliar jadi ini. Nulis gludung siji Pak Camat ya. Itu nyatanya. Berarti Pak Petinggi itu sekarang luar biasa. Maka disebut di sini di Jepara petinggi. Pejabat paling tinggi, Pak. Nah, itu. Nah, itu. Makanya Pak Petinggi saya minta ini dirapatkan, Pak. Ngomong rak duwe tanah, ngojono tanah kas desa. Itu digunakan bagaimana untuk melayani masyarakat. Karena pemerintah akan meningkatkan pelayanan masyarakat. Malah ojo kesusung ini, Pak. Ojo Tuhan. Lah jene mana wong loro, jangan bingung ditakoni rakyate. Ini kewajiban pemerintah. Pemerintah yang mana? Mau menyerahkan ke Pemerintah itu mulai dari presiden sampai tingkat desa itu nyama pemerintahan. Duitnya ora ana duitnya desa, Pak. Duitnya yaitu duit negara, namanya NKRI. Kaya ondole kemaki kaya wong Jepara iso ngene iki 2,4 triliun itu bukan duitnya Jepara. Kita itu PAD cuma hanya berapa? 460 miliar. Itu dihitung persenan lagi 15%. Pomrek dintek ineh karo BLUD kembali kembali puskesmas itu 200 miliar. Duitku karek 200 miliar. Gitu. Dipotong iki dipotong entek rek iso ngaspal dalan. Lah sekarang di AU kita jumlahnya 1,52 triliun sing 700 nggo gaji abeh. Di antara sing 200 miliar dikene orang desa karena kita ada ketentuan 10% dari DAU. Nah, kayak desone, Pak. Ya untuk dana DD kuwi pemerintah kabeh. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara juga ra iso yen ana program sing jenenge ILP itu jenenge program nasional, tapi kita sebagai pemerintah daerah kudu mandatori siap dene siape bari karo aduh ya pokoke siap sik ngono. Pikir duwite ra ono, Pak. Terus duwite kok tuku kabupaten bangkrut, Pak. Bangkrut kan langsung ADD, Pak. Andian luwih bangkrut meneh kan ngono, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi tanggung renteng sehingga, Pak, kalau ada kebijakan ini siap kita upayakan sesuai dengan tahapan dan kemampuan keuangan. Ngono, Pak Petinggi. Apa ngono, Pak? Nah, ngono apa? Ini tak warai kan. Ada yang lain apa? Petinggi ada. Ngono, Pak. Jadi petinggi jadi jos. Yang lain, Pak, ada petinggi mana Kawak ya? Ayo Bu, petinggi Pak ini perwakilan mau. Ya. Ana petinggi neh iki. Pokoknya nanti Bu, nanti dari ini kudu pernyataannya perlu disayembarake. Sayembarake desa yang siap mana untuk menyediakan fasilitas. Yeah. Saya teringat ini ketika yaitu penggabungan yaitu sekolahku merasa tak sekolah ki wong liya tapi sekolah mana waktu APDN jadi APDN dari lokal menjadi APDN nasional itu disayembarake. Siapa yang bisa menyediakan tanah di atas 50 hektar maka provinsi itu akan ditempatkan yaitu sekolah ikatan dinas IPDN. Akhirnya Jawa Tengah kalah karena Jawa Tengah hanya memberikan 10 hektar, Jatinangor diberikan 40 hektar lebih, yaitu di Sumedang Jatinangor. Yang dapat itu keroyokan. Kenapa? Dengan adanya semacam itu, kalau keroyokan itu pasti akan perputaran ekonomi, kesehatan. Kalau ini, kalau misalkan ada pustu besar 400 meter, luar biasa. Ning kono bakal ana dokter ora untung, Pak Petinggi. Jadi saya untung ora Pak Camat tok. Saya sing iso ngundang Bu Dokter, Pak Dokter, umum Pak Camat toh. Karena puskesmas, dhisik cuma Pak Camat, Bu Dokter, Pak Dokter ada di puskesmas ada dokternya. Ya man dhisik ning puskesmas aku cilik, ya anane mung mantri suntik. Nggih, dulu Pak Camat gandengane karo mantri. Ora atukan Pak Dokter sono ning tingkat kabupaten. Lah nanti Pak Petinggi luar biasa nanti. Kalau jalan-jalan Bu Dokter, wah kapus tuh, wah luar biasa. Itu tentang peningkatan kepercayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ngoten apa? Manfaatnya luar biasa, Pak. Maka saja Pak Petinggi ikut peran serta untuk kami berpartisipasi untuk mengajak untuk petinggi sampai perangkat BPD, ayo kita carikan pun kok nggak apa-apa. Kita untuk tambahan, terus macam-macam merasa ngusul ke. Lu saat niki Pak sedang ngusul ke Butri, ngusul ke Alkes, ngusul ke SDM Bu ya, ngusul ke Bu
Triwagre nggon aku pripun Pak, tenaga niki saged diangkat mboten nggih Putri ya. Angel kono lha kowe kok di-drop Pak. Ning desa itu nanti ada dokter, perawat, bidan sama tenaga bidannya 2 ya. Nah, kadang ono 4 Pak. 5 Pak. Jadi seumpen rapat ya nih so gampangnya kapus tuh udang. Wah, sangat kayak Pak Camat gitu. Oh, no Pak. Oh, untuk Pak Petinggi ngoten nggih. Sini Pak Petinggi sini. Nah, itulah. Jadi itu yang pertama. Jadi kesediaan desa untuk ikut serta memberikan fasilitasi. Sehingga ini nanti sembayake yang dapat itu menjadi prioritas utama itu. Lah kowe meri dengan iki. Saya meri sapa nih? Misalkan saya nak meri misalkan, yo mau. Jadi desa nak dibangun piye? Petinggine gak gelem pedinan. Petinggine maneman. Wong ora tanah dhewe kok. Gitu. Ya ono keke gitu aja. Nyah-nyoh. Nggih gitu. Karena ini membawa maslahat daripada masyarakat. Betul Pak. Kesehatan luar biasa loh. Jangan masyarakat, jangan dosa Pak. Awal itu dosa, nggih mboten? Karena apa? Misalkan goro-goro Pak Petinggi mau rantuk, baru ana wong lara, emergensi harus dibangun antri. Karena apa? Sing kono-kono sana pustune nggon kodono ora ana. Degorono grunjal madalane rusak. Dosa ping pindho, Pak. Tekan gone diinpus malah ucul. Mati sisa. Akhirnya rapat ngene hasil ngene. Matine kromo, Pak Petinggi ra gelem nyediake tanah. Lah wis mati tekan ngisor kan balik papan, sampeyan ke diwedeni, Pak. Nah, hati-hati. Ngoten nggih. Sang satu gitu nggih. Jadi kesediaan sama-sama aparat ya. Nah, itu jadi itu satu jam menunggu ya. Ibu jawab ngatung ngono suwi ya, mbuh tulisan. Siap, Pak. Progres pembangunan puskesmas. Sehingga puskesmas kali ini memang ada direvitalisasi, ada beberapa puskesmas yang di-upgrade. Contoh baru saja diresmikan kemarin puskesmas yaitu Pecangaan, kita Pecangaan. Pak Tri ada? Wah Pak Tri ya, puskesmas. Nah Pak Tri, puskesmas sekarang sudah besar, sudah gampangnya kencang-kencang. Tapi dijogo Pak, dijogo lampunya aja nanti oleh mati siji. Ngarep, wis tak. Yo. Di situ durung operasional alasane. Iku puskesmase mati kadang ana emas. Iku dadi wong celat ya. Iki kantor apa iki budi emas. Ini mati. Nah itu oke. Nah ini kita bertahap. Tahun ini yaitu kita di puskesmas kota, ya toh. Jepara. Nah, Jepara. Nah itu kita cagerkan hari ini tahun ini bisa, nanti tahun berikutnya ya ojo gremeng aku neh. Dicopot 2,5 miliar Pak Sekda, ojo aku dah. Anggarannya ra ono, tapi saya yakin nanti bisa diteruskan oleh nanti di BAC HT. Ngoten nggih, sawong. Mantep ngoten ya. Iya. Ngoten nggih, Puskesmas Kota. Kepala Puskesmas Kota Boji. Oh, lomba nyanyi. Ini vokalisnya Pak Anton nggih. Baik. Program pembenahan tenaga kesehatan. Ah, iki sing aku bingung. BKD mana? BKD. Ora ono BKD. Wah, iki penting iki. Catet BKD kudune ono. BKD kudune siap sudah. Karena gini, yang namanya pengadaan pegawai ini kita nggak bisa langsung, apalagi dengan adanya PP 49 tahun 2018 tentang yaitu untuk pembatasan rekrutmen pegawai. Kita selama ini tuh pertumbuhan kita adalah mengalami yaitu pertumbuhan yang zero growth, tidak ada pertumbuhan pegawai. Yang ada ini, tapi sekaligus kita umumkan, ini ada nanti pertumbuhan tapi kita sekitar 375. Nanti PNS baru. Kalau ada PNS itu saya agak rasanya kuplong. Karena apa? Ini nanti tambah DAU-nya. Kalau P3K ini juga ada. P3K tahun ini nanti akan diadakan testing ya. Kemudian testing perlu diperhatikan. Testing itu dites Stunting. tes stunting ya. Jangan aku cilik tes langsung melenting ya. Nah, itu nanti kita ada kekurangan yaitu P3K dari THL itu terdaftar yang sudah ada database-nya itu 1.200. Itu nanti langsung diterima. Tapi yang 321 itu memang tidak bisa, kita diupayakan untuk memberikan pendidikan yang lain sehingga sampai saat ini ya, aku sampai saat ini tuh per Desember 2024 tuh
diminta untuk off. Aku ngomong sampai saat ini kadang pemerintahku beda. Pas lagi agama Desember 24, pas Desember kok bisa diperpanjang ya ning ngono ya. Kan ngono toh ya. Kayak itu seperti itu. Itu nanti diutamakan pada THL yang sudah terdaftar. Itu akan diterima semuanya. Diterima semuanya, tapi catatan yang langsung penyesuaian gaji itu yang rankingnya memenuhi syarat dari formasi pensiun yang ada. Panggil gitu untuk maksudnya ngeten. Kalau tahun ini pensiun 300, maka yang punya nik semua itu nanti yang bisa menerima gaji P3K full itu adalah yang 300, rankingnya yang ranking 300. Jadi ojo ngatek nanya, alah ditompo kok saya urung atus tompo, garap tulisi jeneng wae ora usah dikorek. Itu nggak bisa, nanti jeneng namanya diterima tahun 2027. Yo aja ono duwite. Yen pas tekan kono untuk itu karena sudah cukup untuk P3K maka wassalam ya jangan innalillahi. Bah, itu harus diperhatikan sehingga tetap harus berlatih. Kemudian PNS ini sudah menerima formasi, nanti yang formasi terbesar adalah di Dinas Kesehatan. Luar biasa. Itu Dinas Kesehatan mendapatkan porsi sekitar 205 kurang lebihnya ya. Era 205 225. Itu nanti tes umum nanti kita baru akan kita buatkan. Yang 100 kurang berapa tahun? 170 ya. 170 itu nanti dari umum, dari apa? Insinyur, administrasi, macam-macam ada 170. Nah, monggo yang jangan misalkan punya putra putri itu nanti termasuk untuk mengisi formasi yang ada di Jepara. Nah, khusus yang formasi baru ini dipikir nanti ada pakai 4 kali 184. Jumlahnya piro? Wah, kayak banget. Dokternya tambah 184. Luar biasa, Pak. Loh, Pak. Panen jangan Pak Kodono iso nyokolake dokter lulus kan iso melu lowongan iki, Pak. Nah, Pak Kodono, segera sekolah kayak gini, Pak. Kalau lulus dokter pas formasi nentek. Enggak guyon, Pak. Itu ya, nanti kita BKD harus direncanakan mencukupi daripada ini, maka harus direncanakan 4 sumber daya manusia kali 1,4. Tapi ini periodik. Oh, iki mau saya Pak Kodono wis ngomong angkat tangan. Jadi siap. Oh, jadi siap. Oh, tepuk tangan toh. Ini nanti menjadi ikon Pak Petinggi Kodono wedi dosa. Sehingga berkah kumpul karo nang kene akeh, dadine akhirnya siap. Oh, ngomong siap sedilu dirubah ra. Iki karo sekda ki bayarmu akeh lho. Ada nggih. Progres pemenuhan kebutuhan obat di puskesmas. Nah, inilah obat ini menjadi tanggung jawab kita karena aku ini dikabari kabar yang luar biasa. Wah, baru ngene, Pak Sek, iki obat puskesmas sing biasanya 4 miliar iki saiki wis antuk, Pak. Entuk karek 200 juta. Aku halah kabar ngono aku ora kaget. Ambian. Ya aku siap. Ora duitku dhewe wae. Nek kurang ya dikane obat daerah. Nanti dianggarkan tapi nganggarkan nggih sedian aja diculke. Siap, Pak. Nah ini, oke sedian dicolke, anggur kayak tanda tangan pada APD untuk mohon tambahan 400 miliar tuh. Ya aku udah tak pikir, alah yola jaluk tok aku. Ya maksudnya ini, tak pikir ora penting. Kayak ngomong penting kan diutang-utangnya itu ya. Diutangnya termasuk silpa. Orang. Putri jangan berpikir loh, egois loh. Putri berpikirnya ngene iki pahala di jenengan, Pak. Wong sak mene iki ndongake wong alhamdulillah ya Allah Gusti ngono. Iya. Wes ya. Wes padha pahalane, Bu. Kowe mikirke ning rumah sakit, aku mikirke sak Indonesia bagian Jepara. Nah, jan ndek pahala, tak ciprati sithik ngono. Ngono ra? Nggih, Bu Muslimat nggih. Ngono. Padha-padha untuk pahala. Diniati ibadah sing penting happy. Mas ngoten nggih. Kemudian coverage ini luar biasa. Ini Jepara menerima penghargaan. Nah ini tak kutek-kutek tapi baru penghargaan kita prihatin. Muat. Ini ngantek duit gampangnya sing mau. Yang lain-lain WHC itu luar biasa karena kita butuh 7 miliar untuk mensupport ini. Ngono Bu, 7 miliar. Apa? Iya, lho iya iki tedak kene ning KBS ya. Kanggo UHC, Bu.
rumah sakit kok pengen kecipratan, tak ciprati. Oke, ngoten nggih. Kemudian rekomendasi peninjauan ulang kebijakan pengobatan gratis di puskesmas. Paling gitu karena obatnya ra ono gitu. Ya peninjauan ulang kita kaji bareng. Nanti gini, obatnya kurang karena sudah ada obat, nanti daripada meninjau ulang mending obati tambahi gitu. Iya ta. Tenaganya gratis ya. Diajukan gitu. Karena ini bagian daripada urusan wajib dibandingkan yaitu bantuan keuangan dan bantuan hibah, ini adalah wajib yaitu untuk pembelian obat. Cocok ra? Cocok. Cocok catet. Tepuk tangan dong. Oh, itu yang ngomong memang gitu aturannya. Maka kita gampangnya kita ya ini Dinsos Permades ya mohon maaf. Yang bantuan desa rada kurang, Pak. Karena bantu rakyat TJ loro kan rakyat iso bantu, Pak. Ya sementara itu nanti agak dikurangi masuknya ke pembelian obat nantinya. Ngono sih Mas ya. Ngono rak Mas Ari ya. Aku ora tak ngono tak seksek ngono aku mah susah malah payah malah ya. Nah, direkam ora apa-apa iki sesuai dengan Permendagri ya. Nggih. Kemudian selanjutnya, wah iki wis no piro iki? Kok saya akeh mau jadi mau 5 ya. Jawab siji ku pirang jam iki? 1 juta lagi. Rekomendasi peninjauan ulang wes mau wes. Nomor 7 pengembangan posyandu ILP ya itu otomatis ya. Kalau nanti posyandu ini kan kita juga ini Dinsos Permades mau niki lomba posyandu. Nah ini lomba posyandu ora mung lomba dia itu tapi kita yang penting itu partisipasi masyarakat. Posyandu dibangun tapi cuma dinggurke ya percuma. Gitu. Posyandu Mas Hari kon melu pengawasan semenenge pol. Ya Mas Hari ya. Si ya Mas Ari, berarti siap ya posyandu. Karena posyandu itu gembira semua. Karena yang ditonton gampang sing mari happy itu ibu bener. Kayak Pak Kes itu ya, akhirnya dia itu al-hikmah ketua, mana Rono, itu wiridan astagfirullah astagfirullah. Tapi begitu yang posyandu, alhamdulillah alhamdulillah. Guyon Pak Kes ya. Mohon maaf Pak Kes wiridan luar biasa ya Mas. Kemudian yaitu progres pemberian insentif kader kesehatan. Iki sing rada abot iki aku. Muni insentif luar biasa. Lah ini aku mau tak sampaikan. Insentif apa? Oh Pak ya, aku ngomong ini ya. Yang penting mau diniati yaitu niat kita amal berkah, berkah. Nah, kita kader juga gitu kan. Jenengan gaji insentif tertinggi adalah nilai daripada keberkahan. Ini mau aku juga karena menghadapi pengajar LPK sekabupaten Jepara. Dunutute ngono Pak. Lah nuntute apa jenenge nuntute insentif. Gimana Pak? Insentif ustadzah kok nggak ditambah? Lah aku tak omong ngene. Yo padune ya. Aku dilali kilingan yaitu TikTokan. Aku seneng TikTokan tuh. Ada fatwa ataupun misalnya nasihat yang luar biasa. Ada suatu hal misalkan, jenengan misalkan Bu Dokter, Putri misalkan. Putri ini kayak mengobati orang, itu ternyata Putri praktek betul. Praktek mungkin orang. Ya, Putri itu mengedepankan yaitu honor. Jadi dubati ngeten. Wis Pak gentine obat mawon, kalih strogone mboten usah cepat. Tapi dateng pinten, gak 100 mawon. Nah, coba ta. Wong sing ngene, wis dimurahi ya. Wis ngoten coba. Nah, itu gitu. Terus kemudian ada satu misalkan Pak Eko misalkan berobat, wes yang penting jangan sembuh. Oh, duit rambut pikir gak usah Mas, yang penting kayak gitu. Misalkan ngono, misalkan ikhlas betul lah. Itu Pak ketika dihisab di akhirat, nah, itu hati-hati. Nah, itu ada saya ngomong Pak Eko terimane misalkan Pak Eko itu ada dokter, mantri suntik. Ya mana sakit jenenge apa? Mantri suntik, bidan, perawat, wis pokoke mana, perawat apa oke. Iki sing bidan atau sing anu aja tersinggung Pak, ini contoh wae ya. Iku terus akhirat begitu mau dihisab pakis ya wae. Nun saya Pak iya. Dihisab itu sing mantri ini mau. Odek padahal dia cumane nyekeli suntik, nyekeli apa ngono. Bareng ngono gampangnya langsung surga. Malah kete ngono. Bare sing Putri mau tak contoni Putri. Tek wah iya aku masuk surga pasti. Putri langsung keliru. Malah kate surga. Bareng lagi tekan. Loh kenapa Pak? Ternyata timbanganmu itu berat
yang jelek. Kenapa? Saya itu udah ngobati orang banyak. Tadi sementara mantri atau perawat itu cuma nyekel itu, aku sing ngobati. Nah, malaikat langsung gini. Tapi kowe kan ora ikhlas. Sing mbok pikir menggonor, insentif ngono. Sik kowe. Berarti pengen rokok sik lah. Nah, itu. Makanya insentif itu yang terpenting adalah insentif. Ra ono duite yo ngomong ngono to. Pengajar Al-Qur'an tak omong ngono Bu Muslimat. Akhirnya nggih Pak matur suwun wis mboten insentif-insentifan. Nah, ini pengalaman satu. Pengalaman yang kedua, saya pernah orang keikhlasan itu luar biasa. Insightnya dari Allah. Contoh ini, saya pameran kemarin pengameran yaitu Inakrab. Pameran Inakrab itu ada segala kerajinan dan mebel dan semua kerajinan yang ada di Indonesia. Itu kumpul di DCC, Jepara Convention Center sana ya. Itu pamerannya tiap booth itu bayarnya mahal. Yaitu ada 25 juta dan 12,5 juta. Saya tuh kemudian tertarik. Saya waktu pembukaan selesai, saya langsung tertarik pada stand yang ada di Jepara. Itu ada satu stand ngomong, stand yang disubsidi pemerintah nanti. Gitu. Satu, ini Pak, ini di sana. Aku rata tili. Aku ngene iki. Stand sing non subsidi pemerintah, sing gampange wong masyarakat lunga pameran dhewe, iku ndi? Sana Pak, di pojok sana. Aku tak tili. Sing tak tili itu. Nanti. Loh di situ larisnya bukan main. Terus aku ngomong, lho Bu, padahal uangnya rak sugih. Terus ngomong, Bu, jenengan kok ini swadana apa? Enggak Pak, kula nu bayar piyambak. Kalau setengah, kali malah setengah. Kula pun meh 3 tahun niki Pak. Staf pameran kula mboten disubsidi. Alasannya apa Bu? Karena ketika saya disubsidi, saya pernah ikut pameran dibayar pemerintah. Kula niku mboten payu Pak. Benar. Loh ini nyata pengalaman saya. Betul. Orangnya orang terosok. Tak ngene iku mbok guduk mbok jalui gratis kabeh. Berkah aman Pak aja. Bener ini. Ada 2 orang yang tidak mau disubsidi. Dilai laris. Pak kula buka jam 09.00 belum saya ini 2 karung sudah habis. Nah, nyatane sing disubsidi pendak pedi. Loh, aku akhirnya tak ngene. Ternyata sing diomongnya Gus Bakmu bener ya. Kalau kita ngaji Al-Quran, ojo mung diwaca tok, ojo mung dingerti tok, tapi dilakokke. Manusia itu banyak membaca Al-Quran, tapi tidak menjalankan. Sehingga prinsip yang tadinya yunfikun ini menjadi yunfakun semuanya. Ini tok, wes sugih kok apa-apa, wes sugih, subsidi honora. Nah itu bahaya. Tapi kalau misalkan kita, sing kurang sapa anggarane, nyah-nyoh, ganjaran. Hati-hati. Makanya insentif ini pertama yang ngono. Iya nono duite, yo nanti kita kasih. Ngono ya, sesuai kemampuan keuangan daerah. Gitu, bareng-bareng. Nggih. Jadi ini yo padune ranti duit sithik. Nah, nanti di tingkat kecamatan ra mungkin kecamatan memberikan subsidi, ra mungkin Pak Camat gablek. Ranti duit. Ya Mas ya, 300 juta ditari rapat gampange kakek SPJ ya. Nggih, itu aku mau Pak Camat, Batko mau tak omongi desa, kecamatan, koordinator Batko ra ono duwite, nembe Pak Camat nyileh kantore aku mendingan ya Mas. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan aplikasi. Aplikasi kita ingat bahwa di Jepara itu aplikasi jumlahnya Kabupaten Jepara jumlahnya 400 aplikasi. Banyak ya. Karena setiap orang habis pendidikan anggere PIM 2, PIM 3 metune project perubahan jenenge aplikasi. Ngarepe jenenge nganggo Maya, apa, si kumis, macet macam-macam. Nah, itulah. Nah, itu aplikasi semuanya. Dan Pak Presiden sudah mengatakan berhenti sini. Karena aplikasi ini itu sampai gampang ora hafal. Sing gawe ora hafal. Nggih. Bu Roji kan habis PIM ya, aplikasi Kominfo kan. Aplikasi kaget lah. Sekarang bisanya apa? Yaitu kita integrasikan. Sehingga nanti aplikasi ini mohon nanti pesen ke Kominfo pada Bu Sekdi nanti pesen. Saya mau memiliki aplikasi rumahnya nanti dibuatkan terintegrasi dengan Jepara Go ID supaya bisa diakses semuanya. Nah, gitu. Kalau mau misalkan itu ada yang rahasia, maka itu bisa di privat dengan
tersendiri. Itu ada. Kominfo programnya sudah kayak Pak ya. Nah, itu nanti. Itu nanti gitu. Jadi jangan membuat sendiri IP-nya tidak bisa dibaca, tidak bisa diintegrasikan sehingga IP-nya nanti sulit untuk DNS sehingga tidak bisa. Sekarang seperti itu sama untuk interaktif komunikasi sama Kominfo. Gitu. Sehingga saya juga ini menyatukan daripada integrasi data, integrasi aplikasi untuk pengkhidmatan. Karena apa? Saya dengar bahwa aplikasi itu banyak yang pakai biaya tinggi. Kemudian nanti pinter-pinter wong programmer itu nanti dibuat upgrade. Setiap tahunnya upgrade itu tidak kurang dari 1 miliar. Kita sidik-sidik upgrade Pak, ini kalau nggak upgrade mati ini 1 juta, 80 juta. Ternyata itu permainan dari teman-teman yang pinter. Cara uang kayak mau sepeda motor atau mobil. Mobil tahun 2023 lampune kotak. Bareng lagi gampangnya lagi tekan Agustus, mobil baru lagi lampunya bunder. Regane kaca 10 juta. Itulah pinternya untuk mengupgrade yaitu aplikasi. Sehingga sebenarnya itu adalah tidak tambah biaya tapi itu bisa diupgrade sendiri. Gitu ya. Jadi ini mohon ini nanti bisa koordinasi sama Kominfo. Yang 10 ini mewujudkan kabupaten sehat. Ini ada tanggung jawab tidak hanya yang hadir di sini, tapi masyarakat Jepara semuanya, termasuk matur nuwun Pak Petinggi. Ini jangan nomor 10 yang jawab Pak. Gitu Pak. Dicatat karo sing gawe urip. Bener Pak catet. Iku gampang jangan apa misalkan sampai jangan wis pensiun, Mbah Dongkol, Petinggi Kodono, tikluk-tikluk, jangan paling ora tok. Iki gedunge sing gawe sapa? Pak Petinggi kae lho. Kan luar biasa Pak. Iku lagi ning donya. Ning akhirat, wah wis luar biasa dititeni karo malaikat. Sapa Pak Petinggi Kodono? Langsung masuk. Langsung. Iya tuh Pak Petinggi. Tahu Pak? Kita Pak, ikhlas Pak. Sesuai ngono Pak, insyaallah. Jadi kita akan menjawab semua masyarakat dan terutama yang ada di sini yang telah melakukan Raker Kesehatan Kabupaten Jepara 2024. Yang dikomandoi Kabupaten Sehat Bu Susi. Nah, sebagai ketuanya gitu. Wah, jadi tidak salah kalau nanti kita bisa wistara itu pun itu hanya emblem, hanya gampangnya lambang. Tapi yang terpenting kalau kita masyarakat siap luar biasa. Mas SKB, contohnya nih, SKB rumah sakit piye Pak? Cuma yo tetep wah bore bu ere ini kacau Pak, kurang Pak. Lah kok khususnya ada lapak karaku. Gimana ini? Kok burnya turun kan? Pak, dengan ini jalan nanti Pak, masyarakat sehat. Rezeki Gusti Allah ono sing ngatur, gitu. Ora mungkin itu nggih. Yo maksudnya yo tetap ada kontrol itu ada semua itu. Nggih, saya kira itu nggih. Jadi insyaallah kita bisa mewujudkan masyarakat sehat. Ngoten nggih Bu nggih. 10 lunas nggih. Ya, karek honore durung lunas ya. Enggak, ini guyon semua. Saya kira itu, terima kasih. Saya alhamdulillah bisa menjawab karena berkat yaitu dukungan panjenengan semuanya. Kita jawab karena ini diskusi. Ini saya melibatkan jalan diskusi loh. Jalan minimal urun guyu itu berarti seneng. Berarti jawab aku berarti untuk pas nonton. Jangan misalkan saya ngomong menurut kabeh orang langsung guyu. Wah, itu berarti langsung jawab nonton. Nanti saksinya lagi direkam. Mbak Galuh, nonton deh. Rekamannya ya jadi dikurangi saya tambah ya. Masuk TV. Wah, rakamu bahwa Galuh nih. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kiranya ada yang tersinggung. Saya betul-betul mohon maaf karena bukan sengaja untuk menyinggung jenengan, tapi saya berupaya untuk kita saling berkomunikasi sehingga kita Pak Petinggi, mohon maaf Pak Petinggi ya. Usul langsung kumpul kandaki karo perangkatmu, ini karo Pak Bion. Aku bisa masuk dah. Tapi ini betul-betul jangan alhamdulillah mendapatkan hidayah. Dan yang tidak saya jadi siap. Itu berat kita semuanya. Pahalanya wajar cantik bayang. Saya itu mohon maaf lahir batin, kurang berlebihan maaf. Salam sehat untuk keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bu Mudrik juga di sini. Pak, ini mengenai agenda pada hari ini poinnya apa sih Pak yang mau ditunjukkan kepada para peserta ini?
Jadi terima kasih ya. Jadi tadi adalah wujud finalisasi daripada Rakor Kesehatan Kabupaten Jepara. Sehingga dalam rapat tersebut ada 10 permasalahan tadi yang sudah dirumuskan, sehingga kita diskusikan tadi, walaupun tadi bentuknya walaupun seperti ceramah, tapi itu merupakan bentuk diskusi ya. Diskusi sehingga 10 permasalahan yang diangkat oleh peserta rapat koordinasi untuk kesehatan Kabupaten Jepara tadi ada 10 permasalahan. Dan 10 permasalahan tadi sudah kita urai bersama, yang intinya pada akhirnya untuk mewujudkan Jepara untuk yaitu Kabupaten Jepara sehat, yaitu dengan mencapai yaitu Wistara, tataran yang tertinggi tadi. Nah, namun demikian bukan hanya untuk mewujudkan Kabupaten Jepara sehat yang menjadi dapat label Wistara tadi, tapi yang mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu, yang sehat itu merupakan tujuan utama. Nah, 10 tadi diantaranya adalah yang tema diangkat pada rapat ini adalah ILP, yaitu integrasi layanan untuk primer, yang ada layanan di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Yang selama ini kan di desa hanya PKD, itu nanti kita upgrade menjadi Pustu. Pustu ini diharapkan lebih bisa melayani masyarakat sampai mungkin penyakit yang mungkin tidak sekarang ini kan mungkin langsung kan nggak mungkin bidan bisa merawat sakit sampai final kan nggak, itu langsung bisa nanti ke Pustu bisa selesai. Kalau mungkin nggak selesai sampai mungkin ke puskesmas, mungkin baru ke rumah sakit. Ini bukan berarti menghalang-halangi, tapi mendekatkan pelayanan kepada kesehatan kepada warga masyarakat. Jadi nggak usah, wah ini harus ke rumah sakit, ini enggak. Nah itulah, itu adalah wujud komitmen pemerintah pusat yang di breakdown Kabupaten Jepara, itu yang disampaikan. Sehingga pada tahapan tahun 2024 tema ILP inilah yang diangkat, dan nanti secara skedulnya nanti akan diatur skedul tadi, termasuk tadi yang kami sampaikan hambatan kita mungkin karena tanah lahan yang harus disediakan oleh desa, itu kan mungkin terasa berat. Tapi kalau kita pikir bareng dan manfaatnya ke depan kita sampaikan, tadi akhirnya yang tadinya nggak siap, tadi di akhirnya sudah siap. Ya itu kalau kita berikan pengertian, sehingga kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini perlu kesehatan utamanya. Buat apa kita sejahtera tapi nggak sehat? Kan itu tadi kan ada tiada guna kita kaya, kehormatan, tapi nantinya kita selalu bergejolak ataupun selalu bergaul dengan penyakit. Nah, tapi kita lebih hebat apabila kita sehat, kekayaan insya Allah akan datang. Saya kira itu. Oke, artinya memang butuh kesadaran ya Pak ya, ya, peningkatan kesehatan. Mengelola kesehatan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua stakeholder, baik organisasi masyarakat, kiai, pemerintah, dan tokoh-tokoh, itu harus kita gerakkan semua. Sehingga kesehatan itu bukan menjadi domain pemerintah, tapi kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Kalau hidup sehat, otomatis insya Allah sejahtera. Coba orang bekerja, kalau tidak sehat, kan uang juga tidak akan datang kan. Nah itu sebenarnya. Oke. Ya. Kalau harapannya Pak setelah adanya rapat kerja ini ke depan untuk kesehatan di Jepara seperti apa? Ya tentunya akan lebih meningkat, bagus. Dan bukan berarti nanti kalau meningkat bagus, Jepara sehat terus, wah ini terus dokter nganggur, enggak. Tapi kalau kita masyarakat sehat itu otomatis. Nanti puskesmas itu bukan untuk mengobati, tapi layanan adalah untuk memberikan untuk pencegahan, yaitu kepada masyarakat untuk supaya tidak sakit. Itu utamanya. Nah, rumah sakit sebagai rujukan akhir. Bila mana memang di tingkat pertama FKTP nggak bisa, maka di rumah sakit. Tapi untuk memperbesar, memperbanyak FKTP, ini tumbuhlah yaitu pustu-pustu. Nah, kan gitu kan? Jadi masyarakat nanti tidak akan istilahnya baper, wah aku nggak bisa dirawat di rumah sakit gitu ya. Harus jadi, bertingkat dulu ya Pak. Ya, dan ini disosialisasikan. Terus hasil rakor ini kita sosialisasikan sehingga aparat yaitu pemerintah juga tahu, nanti masyarakat juga tahu, DPR juga tahu, sehingga waktu penganggaran ini kita semua terintegrasi. Tadi kan ada macam-macam, Kominfo harus menyediakan aplikasi, BKD merencanakan untuk SDM-nya, nanti dari fisik yaitu merencanakan untuk fisik bangunannya, dari sarana prasarana nanti desa juga ikut. Nah kalau kita guyup semuanya, insya Allah. Gitu. Oke, terakhir Pak, ajakan dan juga imbauan ini untuk para stakeholder dan juga pihak terkait untuk guyup bersama untuk mensukseskan puskesmas Bantu ini seperti apa? Ya, jadi gini, saya minta kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah yang kaitannya kita terkait dengan kebijakan kesehatan ini, tolong semua perangkat daerah yang punya kebijakan untuk mendukung LP ini kita dukung sepenuhnya, karena ini merupakan juga urusan wajib kita untuk mensejahterakan dan menyehatkan masyarakat, urusan wajib kita. Sehingga ayo kita semua kita guyup, sengkuyung dari segi SDM,
prasarana maupun yang lain kita untuk termotivasi untuk guyup rukun untuk menciptakan ILP lebih hebat di Jepara. Oke, dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara ya Pak? Iya, tentunya itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Oke, Edi sama-sama. sudah bersama tim Lingkar TV. Iya. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Edi Sujatmiko selaku Sekda Kabupaten Jepara untuk Anda. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Menteri Katuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Bu Menteri, ini terkait agenda pada hari ini kan menarik sekali ya pembahasan mengenai program Dinas Kesehatan selanjutnya. Ini tadi seperti apa sih Bu? Ya. Terima kasih Mbak Galuh. Jadi untuk kegiatan hari ini dalam rangka menindaklanjuti dari Rakerkesnas, kemudian Rakerkesda, kita tindak lanjuti dengan Rakerkescap. Di antaranya tema secara nasional adalah integrasi transformasi sistem kesehatan dengan integrasi layanan primer. Di mana yang kami sampaikan tadi dari mulai pagi kita berdiskusi dengan para mitra kami, jajaran kami, baik dari puskesmas, rumah sakit maupun organisasi profesi telah mensepakati 10 program yang memang harus kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Di antaranya adalah bagaimana dukungan pemerintah terkait dengan integrasi layanan primer yang ini memang menjadi urusan wajib yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tentunya kami selaku yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menyampaikan hal ini supaya apa yang sudah menjadi program nasional ini bisa terwujud, karena integrasi layanan primer ini kan punya tujuan yang luar biasa ya Mbak Galuh ya. Artinya kan mendekatkan tatanan kepada masyarakat, khususnya adalah akses kesehatan atau akses pelayanan kesehatan agar lebih mudah. Walaupun memang sebelumnya sudah ada PKD atau poliklinik desa, namun pada saat ini poliklinik desa itu pelayanannya hanya sekup pelayanan pengobatan ya istilahnya. Nah dengan adanya integrasi layanan primer ini harapannya adalah pelayanan yang akan dilakukan adalah pelayanan secara komprehensif. Jadi kalau dulu tenaganya hanya satu, insya Allah dengan nanti secara bertahap tenaga ini akan dipenuhi antara dokter, kemudian tambah bidan, kemudian perawat, kemudian 2 kader yang bisa diberdayakan dari desa tersebut. Nah harapannya masyarakat ini supaya angka kematian, angka kesakitan, angka kecacatan ini bisa lebih menurun bila mana akses pelayanan ini didekatkan ke masyarakat. Dan tentunya Jepara kan sudah dapat dipura beberapa kali ya, di dalamnya yang termasuk kan Kabupaten Sehat. Nah ini kita mensupport bahwa dimana kalau dari mulai Indonesia sehat, provinsi sehat, kabupaten sehat, kecamatan sehat, kita berharap desa juga sehat. Nah ini perlu dukungan dari semua lintas sektor dan lintas program yang ada di kami, seperti itu. Nah, Oke, kalau untuk harapannya nih setelah nanti tadi para peserta dan juga dari para nakes ya Bu ya, yang ada di sini ya. Ini nanti kedepannya untuk mensukseskan program ini seperti apa? Jadi kita sudah mulai dari 2023, kita sudah mulai mensosialisasi, kemudian kita sudah mulai launching ya, yang mana launching tingkat kabupaten sudah di launching oleh Bapak Bupati, kebetulan kemarin waktu di Pantai Kartini, kemudian sudah ditindaklanjuti launching tiap kecamatan, tadi sudah ada dokumen kalau kami memperkuat untuk desa itu bisa melaksanakan program yang memang ini menjadi program nasional. Nah untuk itu harapannya jadi kesiapan desa terkait dengan sarana prasarana, termasuk adalah tadi di mana kemarin PKD harus berubah untuk nomenklaturnya menjadi pustu. Nah ini juga butuh penguatan dari sektor khususnya Bapak Petinggi yang punya wilayah di desa tersebut. Nah, sehingga nanti kalau sudah terbentuk ini kan masyarakat akan lebih mudah, tidak kemana-mana lagi, tapi di situ bisa melayani beberapa program kesehatan yang bisa meningkatkan upaya pencegahan, kemudian pengendalian, khususnya pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, stunting,
sampai dengan bagaimana kita meningkatkan upaya promosi kesehatan di tiap desa, itu harapannya. Oke, dan perlu dukungan dari petinggi dan juga masyarakat sekitar juga ya Bu ya. Pemberdayaan wajib Mbak itu. Jadi kita harus bisa menggerakkan, memberdayakan dan membudayakan masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mudrik. Semoga nantinya program ini berjalan dengan lancar dan juga mewujudkan desa sehat, kecamatan sehat dan kabupaten sehat di Kabupaten Jepara ini. Terima kasih. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Bu Mudrik Katon selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk Anda. Rakerkeskap ini membantu merumuskan rencana strategis yang terarah dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. Penguatan kerjasama antar berbagai institusi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, serta instansi pemerintahan dan lembaga lainnya dapat menciptakan sinergi yang baik dan memperlancar program-program kesehatan mulai dari pelayanan dasar hingga penanganan kasus darurat. Dengan adanya koordinasi dan rencana strategis yang baik tersebut, Rakernas di Jepara ini berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang lebih optimal. Nah pemirsa, itu tadi gelaran rapat kerja kesehatan Kabupaten Jepara yang digelar di Aula 1 yang ada di belakang saya ini, di Aula 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, yang diikuti oleh para tenaga kesehatan dan juga tamu undangan yang hadir dari beberapa sektor di Kabupaten Jepara ini. Dan tadi juga sudah membahas mengenai kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara, termasuk juga program ILP, Integrasi Layanan Primer, yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Sekda Kabupaten Jepara, Pak Edi Sujatmiko. Dan semoga dari tayangan ini bisa menjadi wawasan ilmu bagi pemirsa Baskara, dan semoga nantinya dapat meningkatkan kesehatan di Kabupaten Jepara ini. Dan akhirnya saya Galus Sarkenanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.